Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Hafid Asrul akan menjelaskan pemeliharaan software. Nah, yang pertama adalah tujuannya. Pemeliharaan perangkat lunak adalah proses untuk memperbaiki, melengkapi, dan menyempurnakan perangkat lunak dikarenakan masih adanya kekurangan yang masih dipunyai perangkat lunak atau karena munculnya kebutuhan baru. Kedua, ruang lingkup. Berbagai kegiatan yang diperlukan untuk memastikan perangkat lunak tetap berfungsi dengan baik dan terus memenuhi kebutuhan pengguna serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Untuk referensi, saya sudah masukkan linknya. Keempat, distribusi, yaitu tim IT dan pejabat terkait yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset teknologi. Tanggung jawab dan wewenang, tim IT yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan rutin, perbaikan, dan perbaikan software. Supervisor IT mengawasi pelaksanaan pemeliharaan dan memastikan kepatuhan terhadap SOP. Ketiga, pengguna bertanggung jawab untuk melaporkan kerusakan atau masalah pada software kepada tim IT. Rincian prosedur. Yang A. Classification and Identification. Tahap untuk mengelompokkan dan mengidentifikasi dan membuat prioritas modifikasi perangkat lunak berdasarkan permintaan modifikasi yang disampaikan oleh pihak pemakai. Umumnya permintaan modifikasi ini dikarenakan perangkat lunak masih memiliki kesalahan dan kurang lengkap, berubahnya platform sistem atau sistem operasional, atau perlu disempurnakan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan di masa mendatang. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini adalah menetapkan banyak modifikasi perangkat lunak yang diminta, pengelompokan modifikasi yang diminta, dan menganalisis modifikasi yang diminta. Keempat, membuat perkiraan awal besarnya cakupan modifikasi. 5. Menetapkan permintaan modifikasi ke blok-blok modifikasi yang sudah dijadwalkan. Yang ke B, analisis, yaitu tahap untuk mempelajari kelayakan dan ruang lingkup modifikasi serta menyusun rencana awal untuk perancangan dan implementasi pengujian dan penyerahan perangkat lunak berdasarkan permintaan modifikasi yang sudah divalidasi pada tahap sebelumnya. Dan dokumen-dokumen sistem. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini adalah: pertama, analisis kelayakan. Kedua, analisis rinci. Ketiga, desain. Tahap ini untuk membuat rancangan modifikasi berdasarkan hasil analisis dengan memperhatikan perangkat lunak dan basis data existing yang semua dokumentasi sistem dan proyek yang ada. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini adalah mengidentifikasi modul perangkat lunak yang terkena dampak modifikasi. Kedua, modifikasi dokumentasi modul perangkat lunak. Ketiga, membuat kasus uji untuk rancangan yang baru. Keempat, mengidentifikasi regression test. Kelima, mengidentifikasi dokumen untuk pemuktahiran atau update. Yang keenam, pemuktahiran daftar modifikasi. Yang kedua, implementasi. Tahap ini untuk melakukan modifikasi terhadap kode-kode sumber perangkat lunak dan tabel-tabel basis data existing berdasarkan hasil perancangan dan semua dokumentasi sistem perangkat lunak yang ada. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini adalah menuliskan kode program. Kedua, melakukan integrasi. Ketiga, analisis risiko. Keempat, tinjau ulang kesiapan pengujian. Yang E, sistem tes. Pengujian perangkat lunak yang sudah dimodifikasi sebagai sebuah sistem dan pengevaluasi hasilnya untuk melihat kesesuaiannya dengan permintaan modifikasi dari pihak pemakai. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini adalah: yang pertama, pengujian fungsional. Kedua, pengujian antarmuka. Ketiga, regression testing. Keempat, tinjau ulang kesiapan. F, test. Menguji perangkat lunak yang sudah dimodifikasi di lingkungan yang sebenarnya dengan data sebenarnya bersama dengan pihak pemakai, dan mengevaluasi yang
Hasilnya untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan pemakai dan proses bisnis yang dilakukan. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini adalah yang pertama, melaksanakan acceptance test pada level fungsional perangkat lunak. Ketiga, melakukan interoperability setting. Ketiga, melakukan regression testing. Yang G, delivery, menyerahkan perangkat lunak yang sudah dimodifikasi berikut dokumentasi hasil pengembangan kepada pihak pemakai. Setelah sebelum diinstalasi pada dipasang deploy di server yang sudah disediakan. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan audit konfigurasi secara fisik. Kedua, memberitahu pemakai membuat versi arsip dari perangkat lunak untuk keperluan cadangan. Keempat, melakukan instalasi dan pelatihan di tempat pemakai. Untuk diagram alir prosedur di sini kita sama di atas, yaitu mengikuti analisis, desain, implementasi, sistem, tes, dan action test, dan delivery. Bawahnya juga sama. Dan untuk supervisor IT yaitu Anggun dan manajer IT Hidro Ali. Sedemikian saja SOP yang saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.